Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiansyah, NIM 19061164324 dari mata kuliah Outbound Offering F3 dosen pengampu Bapak Dona Sandi Yudasmara. Nah, video ini berisikan mengenai tugas akhir mata kuliah Outbound yang mana diperintahkan untuk menyusun sebuah permainan outbound dengan jumlah minimal 5 yang mewakili jenjang dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di mana masing-masing jenjang harus terdapat satu buah permainan. Dengan beberapa keterangan berikut, yaitu yang pertama, permainan harus melibatkan aktivitas fisik. Kedua, permainan bersifat baru dan belum pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, setiap permainan harus mengandung tema tertentu. Dan yang keempat, refleksi terhadap permainan dan tema yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa permainan. Dimulai dari yang pertama, yaitu permainan outbound untuk jenjang sekolah dasar atau SD. Nah, yang pertama yaitu permainan amati dan lakukan. Permainan ini merupakan permainan outbound yang diperuntukkan untuk jenjang sekolah dasar atau SD karena peraturan dan pelaksanaan permainan yang sederhana. Bahan yang digunakan dalam permainan ini juga cukup sederhana, di mana hanya membutuhkan kertas, spidol, dan alat pemutar musik. Permainan ini tidak membutuhkan tempat khusus sehingga hanya diperlukan lapangan yang luas untuk memainkan permainan ini. Permainan ini dilakukan dalam satu kelompok besar, namun di tengah permainan nantinya peserta akan berpencar ke beberapa kelompok kecil sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh panitia. Melalui permainan ini secara tidak langsung akan melatih kemampuan anak terutama dalam hal kognitif dan psikomotornya. Kita masuk ke cara bermain. Di sini ada beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam bermain. Yang pertama, permainan diawali dengan semua siswa berbaris membentuk formasi lingkaran dengan merentangkan kedua tangan. Nah, kedua, panitia mempersiapkan musik sebagai pengiring permainan. Ketiga, panitia memberikan instruksi kepada setiap peserta untuk menghadap ke salah satu sisi kiri ataupun kanan untuk menentukan arah berjalan. Keempat, peserta memulai berjalan ketika musik mulai dimainkan oleh panitia. Setelah beberapa waktu, musik dihentikan oleh panitia, kemudian panitia menunjuk dua kertas kepada peserta, di mana kertas satu menunjukkan gambar bentuk bangunan datar. Bangun datar bisa berupa lingkaran, segitiga, persegi atau persegi panjang, dan lain sebagainya. Yang gambar kedua menunjukkan angka tertentu. Yang keenam, setelah mengamati gambar yang telah ditunjukkan oleh panitia, selanjutnya peserta berlari untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh panitia melalui gambar tersebut dengan durasi waktu 10 detik. Contoh, ketika panitia menunjukkan gambar segitiga dan angka 6, ini berarti peserta harus membentuk formasi barisan segitiga dengan jumlah anggota pada tiap kelompok tersebut adalah 6 orang peserta. Yang ketujuh, peserta yang gagal memahami petunjuk atau gagal membentuk formasi yang telah ditentukan tadi akan mendapatkan hukuman. Nah, ketika tidak ada peserta yang mengalami kesalahan atau dalam hal ini semua berhasil melakukan formasi yang telah ditentukan, maka panitia melanjutkan permainan dengan melanjutkan memutar musik. Setiap peserta harus memainkan permainan ini secara tertib. Yang kedua, setiap peserta tidak boleh melakukan gerakan atau tindakan yang bisa mencederai temannya. Yang ketiga, peserta yang gagal mendapatkan kelompok tidak boleh memaksakan diri untuk bergabung ke dalam kelompok yang sudah memiliki anggota lengkap. Dan yang terakhir, dalam setiap sesi permainan, kelompok bisa berubah-ubah sesuai dengan instruksi dari panitia. Di sini masuk ke tujuan permainan. Yang pertama, melatih konsentrasi peserta melalui pengamatan yang dilakukan ketika melihat petunjuk dari panitia tadi. Yang kedua, melatih kemampuan motorik. Dan yang terakhir, melatih peserta untuk mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Kemudian manfaat dari permainan ini yaitu permainan ini mampu meningkatkan konsentrasi anak. Yang kedua, melatih kemampuan motorik, dan yang ketiga, melatih peserta untuk mampu mengambil keputusan secara tepat. Nah, di sini ada layout permainan atau gambaran mengenai permainan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini ilustrasi ketika posisi persiapan awal. Nah, kita ibaratkan titik kuning ini adalah panitia dan yang biru ini adalah peserta. Panitia berdiri di tengah peserta yang membentuk lingkaran. Pada tahapan awal ini peserta hanya diam
dan mempersiapkan arah gerakan di mana panitia nantinya akan menunjukkan arah gerak, yaitu bisa ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua, posisi ketika musik dimainkan, peserta melakukan rotasi. Nah, di sini titik yang mulanya adalah titik lurus tanpa putus-putus. Nah, di sini saya rubah menjadi putus-putus sebagai penanda tanda siswa berjalan. Untuk arah jalannya bisa ke kiri ataupun ke kanan. Yang ketiga, ini merupakan ilustrasi mengenai posisi ketika musik dihentikan dan panitia menunjukkan gambar segitiga dan angka 6. Bisa dilihat di sini bahwa setiap siswa yang tadinya membentuk formasi lingkaran, ketika musik dihentikan, siswa langsung membentuk formasi segitiga dengan tiap. Tetapi apabila kita ini siswa ini tidak ada, sehingga jumlah peserta hanya menjadi 5, nah kelompok ini dinyatakan gagal untuk formasi dan akan mendapatkan hukuman yang telah disepakati. Nah, ini keterangannya. Untuk titik kuning tadi merupakan panitia, yang titik biru merupakan peserta atau dalam hal ini adalah siswa, dan yang area hijau ini adalah merupakan lapangan bermain. Baik, itu adalah permainan pertama. Yang kedua adalah masuk ke permainan yang bernama opposite atau sisi yang berlawanan. Nah, permainan opposite ini merupakan sebuah permainan open yang dimainkan dengan cara panitia memberikan sebuah instruksi berupa perkataan yang nantinya harus dilakukan oleh peserta. Jika merujuk pada kata opposite yang memiliki arti sisi yang berlawanan, maka permainan ini nantinya akan memiliki ciri khas, yaitu setiap kata atau instruksi yang disampaikan oleh panitia akan dilaksanakan oleh peserta secara berlawanan. Peraturan dari permainan ini juga cukup sederhana sehingga cocok jika digunakan untuk jenjang usia sekolah dasar. Melalui permainan ini, anak akan terlatih kemampuan kognitifnya. Selain itu, permainan ini juga mampu melatih konsentrasi anak. Nah, di sini masuk ke cara bermain. Yang pertama, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, setiap pemain berkumpul dengan kelompok yang telah ditentukan dan membentuk barisan berbanjar atau ke belakang. Yang ketiga, selanjutnya peserta menggenggam bahu rekan di depannya. Peserta yang paling depan sendiri mengangkat kedua tangannya ke depan seperti vampir atau seperti ini. Nah, saat panitia menginstruksikan maju, mundur, kanan, kiri, maka tiap baris harus mengikut perintah, yakni loncat ke depan, belakang, kanan, ataupun kiri. Jadi gerakannya itu nanti siswa akan loncat. Ketika maju, loncat, mundur, dan seterusnya. Nah, ketika panitia menambahkan akhiran coy, peserta harus bergerak mengikuti musuh ucapannya, atau dalam hal ini kebalikan dari kata yang diucapkan. Misalkan, mundur coy. Nah, berarti peserta harus melakukan gerakan lompat ke arah depan. Atau kiri coy. Nah, karena karena berakhiran coy, maka harus melakukan gerakan sebaliknya, yaitu ke arah kanan. Loncat ke arah kanan. Yang keenam, bila panitia menambahkan akhiran cing, peserta harus diam atau tidak bergerak. Misalkan, maju cing. Karena instruksi berakhiran cing, maka peserta diam saja dan tidak mengarah kemana saja. Nah, dari beberapa peraturan ini sifatnya seperti jebakan, sehingga peserta harus memiliki tingkat fokus yang bagus dan benar-benar berkonsentrasi ketika memainkan permainan ini. Selanjutnya masuk ke peraturan permainan. Yang pertama, setiap peserta harus memainkan permainan secara tertib. Yang kedua, setiap peserta tidak boleh melakukan gerakan atau tindakan yang bisa mencederai temannya. Dan yang ketiga, kelompok yang gagal mengikuti instruksi yang diberikan oleh panitia akan mendapatkan hukuman. Nah, tujuan dari permainan ini yaitu untuk melatih kemampuan anak atau peserta, terutama dalam berkonsentrasi dan melatih kemampuan motorik anak. Selain itu, melalui permainan ini anak juga dilatih untuk cepat dan tanggap dalam menyikapi suatu hal, di mana dalam hal ini instruksi yang diberikan atau disampaikan panitia. Nah, manfaat yang diperoleh oleh anak ketika memainkan permainan ini adalah yang pertama, melatih kemampuan motoriknya, yang kedua, melatih kemampuan kognitif, yang ketiga, melatih konsentrasi, dan yang terakhir, melatih kemampuan anak atau peserta untuk cepat dan tanggap dalam menghadapi sesuatu.
atau dalam hal ini adalah instruksi yang diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke layout permainan atau ilustrasi permainan. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini nanti terserah dalam setiap sesi bisa dilakukan oleh 2 kelompok ataupun 3 kelompok ataupun lebih. Yang ini merupakan kelompok yang berbaris secara berganjar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan yang hitam ini adalah icon untuk panitia. Yang kedua, nah ini ilustrasi yang kedua untuk instruksi maju. Nah, di sini ada tanda panah maju, jadi ketika ada instruksi maju, nah, setiap peserta atau setiap kelompok ini nantinya akan bergerak meloncat ke arah depan. Dan yang ketiga, ketika ada instruksi maju coy. Nah, kata maju coy ini jika peserta tidak fokus maka akan terjebak ke ini kata maju, sehingga akan ada kelompok yang ketika fokusnya itu kurang bergerak maju. Sedangkan sebenarnya instruksi yang diminta adalah maju coy, yang berarti mereka harus bergerak meloncat ke arah belakang. Dan yang terakhir yaitu instruksi ketika maju cing. Nah, ketika berakhiran cing tadi adalah diam di tempat, jadi tidak ada tanda panah, sehingga artinya setiap kelompok harus diam. Nah, untuk ketika ada instruksi maju cing tapi kelompok 1 mungkin karena kurang fokus bergerak ke depan, maka kelompok 1 nantinya akan melakukan hukuman. Selanjutnya adalah keterangan mengenai logo-logo yang tadi, yaitu yang pertama, untuk logo hitam ini, seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan panitia. Untuk gambar hijau, merupakan kelompok putih, gambar biru kelompok 2. Untuk gambar hijau kelompok 1, gambar biru kelompok 2, dan gambar merah kelompok 3. Nah, baik, sekarang kita masuk ke jenjang permainan yang selanjutnya, yaitu permainan outbound untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sini saya memilih permainan yang bernama pingpong berjalan, di mana permainan ini merupakan permainan yang memanfaatkan media bat dan bola pingpong, dan juga keranjang sebagai tempat untuk sasaran memasukkan bola pingpong nantinya. Permainan ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari permainan pingpong, akan tetapi dengan peraturan yang telah dirubah sedemikian rupa, sehingga bisa dimainkan tanpa menggunakan meja pingpong. Nah, permainan ini bisa melatih kerjasama, kekompakan, dan komunikasi seseorang. Permainan ini juga sangat cocok untuk diterapkan pada jenjang usia sekolah menengah pertama, karena peraturan dalam permainan ini cukup sederhana, dan mengandung unsur gerak yang bisa meningkatkan koordinasi gerak dan kebugaran seseorang. Kemudian kita masuk ke cara bermain. Ada beberapa tahapan mengenai cara bermain permainan ini. Yang pertama, setiap peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap sesi bermain akan mempertemukan sedikitnya 2 kelompok. Setiap kelompok mengawali permainan dengan bersiap di belakang garis start dengan memegang alat berupa pad atau bisa diganti dengan papan yang memiliki permukaan keras dengan panjang dan lebar kurang lebih 15 cm. Setiap kelompok akan diberikan bola pingpong yang nantinya akan dimasukkan ke dalam target berupa keranjang. Permainan dimulai ketika panitia memberikan aba-aba mulai. Permainan dimainkan dengan cara memantulkan bola pingpong menggunakan bat atau papan yang telah disediakan tadi, hingga mampu memasukkannya ke dalam target yang telah ditentukan. Dipukulkan seperti ini. Nah, ketika bola jatuh atau gagal dimasukkan ke dalam target, maka permainan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain dan memulai permainan dari garis start. Nah, jadi ketika bola gagal atau bola jatuh, pemain digantikan oleh pemain dari kelompok yang lain atau teman selanjutnya, seperti itu. Setiap sesi permainan berdurasi kurang lebih 5 menit. Kelompok yang memiliki jumlah bola masuk paling banyak adalah pemenangnya. Peraturan permainan, setiap peserta dilarang memukul bola pingpong lebih dari 1 kali. Jadi setiap kesempatan untuk memukul hanya 1 kali. Ketika pemain memukul bola pingpong lebih dari 1 kali, maka dianggap gagal dan digantikan oleh anggota kelompok lainnya. Di switch.
Yang ketiga, ketika bola jatuh, permainan dimulai lagi dari garis start oleh anggota kelompok lain. Yang keempat, ketika melakukan perjalanan menuju garis finish, pemain dilarang berlari, jadi harus berjalan. Yang terakhir, permainan harus dimainkan secara tertib. Tujuan dari permainan. Yang pertama, melatih kekompakan, yang kedua, melatih kerjasama antar pemain, dan yang ketiga, melatih kemampuan gerak motorik anak atau gerak lokomotor dan manipulatif. Selanjutnya mengenai manfaat permainan, yang pertama meningkatkan kekompakan, yang kedua meningkatkan kerjasama antar pemain, yang ketiga meningkatkan kemampuan gerak motorik anak, terutama yang berhubungan dengan kemampuan gerak lokomotor dan manipulatif, dan yang terakhir melatih koordinasi gerak dari pemain atau peserta. Nah, di sini adalah gambaran mengenai permainan atau layout permainan. Bisa kita lihat dalam sesi permainan ini mempertemukan dua kelompok, yaitu antara tim merah dan juga tim biru. Icon hitam di sini merupakan panitia yang bertugas untuk memberikan aba-aba mulai. Nah, di sini bisa kita lihat dua orang pemain ini kita anggap melakukan gerakan memukul bat, saling mengumpan untuk selanjutnya menuju ke target yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, jadi ketika menempuh perjalanan dari garis start menuju target, kedua pemain ini melakukan umpan secara terus-menerus, di mana setiap umpan hanya diperbolehkan satu kali pukulan, yaitu dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk keterangannya, yaitu yang ini tadi, titik hitam merupakan panitia, titik merah merupakan anggota kelompok 1, titik biru merupakan anggota kelompok 2, di sini merupakan keranjang target kelompok A atau tim merah, di sini target kelompok tim biru, dan yang ini merupakan garis start. Nah, itu tadi untuk jenis permainan pada jenjang SMP. Selanjutnya kita masuk ke jenjang SMA. Di sini saya mengambil permainan floor is lava, atau dalam bahasa Indonesianya itu lantai adalah lava. Nah, floor is lava atau dalam bahasa Indonesia berarti lantai adalah lava, merupakan permainan yang dimainkan secara berkelompok, yang mana ketika bermain, setiap anggota kelompok tidak diperbolehkan untuk menyentuh permukaan lantai secara langsung. Permainan ini memanfaatkan alat berupa kertas ataupun kain, bisa berupa kertas karton, kardus, ataupun kain yang dibentuk menyerupai panggung datar, bisa berupa lingkaran ataupun persegi atau kotak, yang nantinya akan digunakan sebagai pijakan ketika menempuh perjalanan start menuju garis finish. Permainan ini cocok diterapkan untuk jenjang usia sekolah menengah atas atau SMA karena membutuhkan koordinasi gerak dan kerjasama yang baik. Permainan ini mampu melatih kemampuan komunikasi peserta karena selama bermain membutuhkan koordinasi dan juga kerjasama yang baik agar mampu mencapai garis finish. Nah, untuk cara bermain, yang pertama, setiap peserta nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan beranggotakan antara 5 sampai 10 orang pemain. Yang kedua, setiap sesi permainan akan mempertemukan minimal 2 kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok akan diberikan 2 lembar kertas atau kain yang akan digunakan sebagai tumpuan ketika menuju ke garis finish. Setiap kelompok bersiap dengan berdiri di belakang garis start sambil mempersiapkan pijakan. Ketika panitia memberikan aba-aba mulai, setiap kelompok memulai permainan dengan menempatkan media pijakan di jarak yang bisa dijangkau. Setiap peserta secara bergantian menempati media pijakan sampai semua peserta berhasil menuju media pijakan. Ketika setiap peserta telah berhasil berdiri di area papan pijakan, maka dilanjutkan papan pijak yang lain diletakkan di area yang bisa dijangkau. Setiap peserta secara bergantian menuju papan pijak selanjutnya hingga semua anggota berhasil berdiri di area papan pijakan. Nah, nanti untuk menempuh ke garis finish itu papan pijakannya dioper-oper secara terus-menerus, secara bertahap. Yang ke-8, gerakan yang sama diulang hingga terdapat kelompok yang berhasil mencapai garis finish. Kelompok yang berhasil menuju garis finish paling awal adalah pemenangnya. Di sini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, setiap anggota kelompok dilarang menginjakkan kaki atau menyentuhkan anggota badannya di luar area papan pijakan. Jadi, dalam hal ini tidak hanya kaki yang tidak diperbolehkan menyentuh di area luar pijakan, tetapi juga anggota badan yang lain termasuk tangan ataupun anggota tubuh yang lain. Yang kedua, ketika ada salah satu anggota kelompok yang menyentuh area di luar papan pijak, maka kelompok dinyatakan gagal dan kelompok tersebut mengulang permainan dari garis start.
Yang ketiga, setiap peserta dilarang melakukan gerakan yang beresiko menimbulkan cedera. Dan yang keempat, permainan harus dimainkan secara tertib. Di sini ada tujuan permainan, yaitu yang pertama, bertujuan untuk melatih koordinasi dan kerjasama antar individu, melatih kemampuan motorik anak, dan yang terakhir, melatih kemampuan anak dalam berkomunikasi. Adapun manfaat dari permainan floor is lava atau lantai adalah lava adalah melalui permainan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan anak dalam melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama antar individu. Permainan ini juga meningkatkan kemampuan anak terutama dalam hal motorik. Selain itu, dengan memainkan permainan ini, kemampuan anak dalam melakukan komunikasi juga akan meningkat. Nah, di sini ada layout permainannya atau gambaran mengenai permainannya. Dalam satu sesi ini mempertemukan dua tim, yaitu antara tim merah dan juga tim biru. Yang ini merupakan panitia, garis hitam di sini merupakan garis start, dan papan merah dan papan biru di sini merupakan ilustrasi mengenai papan pijakan yang akan digunakan. Nah, untuk gambar yang kedua ini yaitu posisi ketika panitia memberikan aba-aba mulai. Bisa kita lihat di sini untuk peserta dari tim merah memulai di area pijakan yang pertama, yaitu secara bergantian. Di sini ada 3 orang peserta. Sedangkan untuk tim biru mereka berhasil mencapai pijakan yang pertama, di mana ke-6 pemain sudah berhasil menempatkan diri di pijakan yang pertama, sehingga mereka bisa melanjutkan ke pijakan yang kedua di sini. Nah, untuk gambar selanjutnya, di sini kita lihat bahwa tim merah ternyata mampu melaju ke garis finish terlebih dahulu, di mana 3 anggotanya sudah berhasil mencapai garis finish. Sedangkan untuk tim biru masih terdapat 5 anggota yang baru mencapai garis finish. Nah, permainan ini berakhir ketika semua anggota telah berhasil mencapai ke garis finish. Nah, di sini ada keterangan, yaitu yang pertama untuk titik hitam di sini merupakan panitia, titik merah merupakan kelompok 1, titik biru kelompok 2, kotak yang ada di sini merupakan papan pijakan bagi kelompok 1, yang ini merupakan papan pijakan bagi kelompok 2. Garis di sini merupakan garis start dan garis biru di sini merupakan garis finish. Baik, sekarang kita masuk ke permainan yang terakhir, yaitu permainan outbound untuk jenjang perguruan tinggi. Nah, di sini saya memilih permainan yaitu petak ranjau, di mana permainan petak ranjau ini merupakan permainan yang cocok diterapkan untuk jenjang perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan permainan ini memiliki peraturan yang sederhana, namun dalam memainkannya dibutuhkan kemampuan kognitif yang baik. Setiap kelompok nantinya harus memiliki satu perwakilan yang bisa dipercaya untuk menghafal peta yang berisi titik ranjau agar pemain yang menyeberangi area ranjau bisa tiba di garis finish dengan selamat. Permainan ini tidak membutuhkan alat yang kompleks sehingga sangat mudah untuk dimainkan. Ini dikarenakan permainan ini hanya membutuhkan penanda, bisa berupa kapur ataupun tali, kemudian kertas, dan juga pulpen. Jika kapur dan tali ini nantinya untuk digunakan sebagai penanda di lantai, untuk kertas dan pulpen ini nantinya akan digunakan untuk menggambar peta atau menggambar map mengenai peta ranjaunya. Melalui permainan ini, kemampuan kognitif seseorang akan dilatih, terutama ketika menghafal dan memahami peta ranjau yang kemudian akan diinstruksikan kepada pemain lain. Selanjutnya kita masuk ke cara bermain. Yang pertama, setiap pemain akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota sama banyak. Setiap kelompok akan ada yang bertugas sebagai penunjuk arah dan pemain yang bertugas melewati jebakan ranjau. Pemain yang bertugas sebagai penunjuk arah harus menghafal peta dengan sekali melihat dan dilarang untuk melihat ulang peta. Jadi kesempatan yang diberikan untuk peserta yang menjadi penunjuk arah hanya diberikan 1 kali melihat dan tidak diperbolehkan untuk mengulang melihat lagi. Yang ketiga,
Yang keempat, setiap sesi permainan bisa dimainkan oleh satu kelompok atau juga bisa dimainkan lebih dari satu kelompok secara bersamaan. Yang kelima, pemain yang bertugas sebagai penunjuk arah menghafal peta terlebih dahulu, sedangkan pemain yang akan melewati jebakan ranjau bersiap di garis start. Keenam, ketika penunjuk arah sudah siap, maka permainan bisa dimulai dengan mulai memberikan instruksi kemana pemain yang bertugas melewati jebakan ranjau akan bergerak. Yang ketujuh, ketika pemain melewati petak yang terdapat tanda ranjau di peta, maka dinyatakan gagal dan bisa dilanjutkan oleh pemain selanjutnya. Yang kedelapan, ketika pemain sudah habis akibat terkena jebakan atau gagal melewati rute yang telah ditentukan sebelumnya, maka kelompok tersebut dinyatakan gagal. Kelompok yang mampu mencapai garis finish dengan korban ranjau paling sedikit atau mungkin dengan satu kali percobaan sukses merupakan pemenangnya. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama, pemain yang bertugas sebagai penunjuk arah harus menghafal peta dengan sekali melihat. Pemain yang bertugas sebagai penunjuk arah dilarang melihat ulang peta. Nah, untuk ketika menghafal dan melihat peta ini biasanya akan diberikan beberapa waktu atau durasi tertentu, kurang lebih 10 detik. Nah, yang ketiga, pemain yang menginjak petak ranjau maka dinyatakan gagal dan digantikan oleh rekannya. Yang keempat, ketika tidak ada sisa pemain untuk melewati petak ranjau, maka kelompok tersebut dinyatakan kalah atau gagal. Nah, di sini ada tujuan permainan, yaitu untuk melatih kemampuan dalam mengingat atau dalam hal ini adalah kemampuan kognitif. Yang kedua, melatih kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, melatih kekompakan. Selanjutnya ada manfaat permainan, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan kognitifnya, meningkatkan kerjasama kelompok, dan meningkatkan kekompakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke layout permainan. Nah, di sini bisa kita lihat mengenai yang saya paparkan yang akan melewati petak ranjau ini, yaitu adalah tim merah, dan pemain yang memiliki logo hitam ini merupakan pemain yang bertugas sebagai pemberi petunjuk atau penunjuk arah. Nah, di sini kita lihat peta berukuran 4x6, di mana ada titik putih dan juga ini tanda lingkaran dengan garis di tengahnya. Ini merupakan simbol atau logo untuk ranjau, yang mana logo ini tidak boleh dilewati oleh peserta di sini atau tidak boleh dipijak, sedangkan untuk area putih ini merupakan area aman yang bisa dilewati oleh peserta. Ini merupakan garis finish, dan yang biru merupakan yang hitam ini merupakan garis start dan yang biru merupakan garis finish. Nah, kita lanjut ke gambaran yang kedua. Melalui peta ini tadi yang sudah dihafal, maka selanjutnya penunjuk arah harus mampu menentukan rute yang aman untuk dilewati oleh pemain. Nah, seperti ini. Ini merupakan gambaran rute yang harus ditempuh pemain. Di sini bisa kita lihat pemain merah mulai memasuki kotak yang pertama. Sebetulnya bisa juga memulainya dari kotak yang sebelah sini, bebas. Nah, untuk kemungkinan rute yang harus diambil adalah ditunjukkan dengan garis biru ini. Bisa melewati sisi kanan, bisa juga dari sisi kirinya. Nah, ketika pemain merah ini melewati mengikuti garis biru ini atau petunjuk ini, atau pemain yang memberikan instruksi berhasil memberikan instruksinya dengan benar, dan pemain merah berhasil sampai ke garis finish tanpa menginjak ranjau, maka permainan selesai. Akan tetapi ketika pemain merah ini menginjak salah satu dari petak yang terdapat ranjau di dalamnya, maka pemain tersebut dinyatakan gagal atau gugur. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu yang hitam merupakan pemain yang bertugas memberikan arahan. Untuk yang merah ini merupakan pemain yang bertugas melewati petak ranjau. Ini. Untuk kotak di sini merupakan zona aman.
yang merah merupakan ronjong atau tidak boleh dipijak, garis hitam merupakan garis start, dan garis biru merupakan garis finish. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas akhir mata kuliah outbound. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.